Nah, dikatakan nama Yesus itu atau Yosua ya, atau Jehovah artinya juru selamat. Saya pernah pelayanan di satu gereja dan pada masa itu saya sudah sering dengar bagaimana kesaksian orang-orang yang diselamatkan ketika menyebut nama Yesus. Di antaranya ketika ada kerusuhan tahun 98, saya sudah sering dengar itu. Ya. Tapi ketika saya menyampaikan firman Tuhan di gereja tersebut, saya cerita bagaimana nama Yesus itu. Ya, artinya juru selamat. Ketika orang yang nggak ngerti pun dia sebut nama Yesus itu powernya bekerja. Dan setelah selesai saya khotbah, ya ada sesi istirahat untuk masuk ke pelayanan ibadah kedua. Saya ngobrol dengan gembalanya di situ, ya koordinator dulu namanya. Ternyata dia adalah orang yang mengalami juga di tahun 98 itu the power of the name of Jesus. Dan saya bersyukur saya dengar langsung dari dia. Dia itu orang yang ganteng, ya putih, pinter, ya kelihatan cerdas lah. Dan dia bilang, dulu kepercayaannya lain. Ya. Dia bilang, saya tidak butuh apa-apa. Ya. Tapi temannya, nah ini pentingnya saudara punya teman, ya gak kenal Tuhan Yesus, cerita aja. Satu ketika dia akan butuh. Nah, temannya cerita mengenai Yesus. Ya, dia gak anggap. Oh, dia punya uang, dia kaya, dia pinter, dia punya posisi. Tapi temannya bilang begini, ya satu ketika kalau kamu butuh pertolongan, sebut nama ini. Karena nama ini artinya juru selamat. Ya. Nah, waktu kerusuhan tahun 98 itu dia mau kabur. Dia sudah naik mobil lewat di jalan Gaan Mogot. Kemudian macet, nggak punya pilihan, nggak bisa putar balik. Di depan itu udah ada massa dan itu udah kayak antri untuk dibantai. Nah, pada masa itu katanya pilihannya cuma ada 2 atau 3 ya. Kalau mobilnya bagus, orangnya disuruh turun, mobilnya dibakar. Kalau mobilnya jelek, ya nggak dibakar. Tapi ada pilihan berikutnya, kalau turun dari situ, kelihatan bukan pribumi, itu akan dibantai. Ya. Kalau kelihatan pribumi, aman. Nah, dia sudah nggak bisa nutup-nutupi lagi, sudah pasti akan dibantai. Dan dia bilang, dia ngerti saat itu, uang dia, posisi dia, semua nggak ada artinya. Dia disuruh turun, ya. Kemudian sudah dalam antrian untuk dinaikkan ke truk kalau nggak salah. Nah, dia ingat cerita temannya itu, nama Yesus. Dan dia bilang, Yesus, tolong saya. Cuma itu aja. Lalu dia bilang begini, saya nggak ngerti Pak, seperti ada orang yang tarik saya melalui orang banyak itu dan mereka nggak lihat waktu saya itu nyelinap di antara banyak orang. Kemudian saya bisa ke pinggir di jalan Gaan Mogot itu kan banyak ruko-ruko. Saya masuk ke belakang ruko-ruko dan saya sembunyi di situ sampai saya ketiduran. Lalu saya terbangun sekitar jam 4 pagi, ya. Saya lihat sudah sepi, nggak ada orang, tapi saya lihat bangkai mobil kebakar banyak sekali. Lalu dia cek mobil dia keluar, dia lihat mobilnya pintunya terbuka. Lalu karpetnya tuh terlempar keluar. Tas dia yang isinya paspor, uang, segala macam itu ada di luar. Lalu dia ambil tas dia buka, nggak ada yang hilang. Terus dia masuk ke mobil, dia lihat kap mobilnya ada yang pilok, pakai pilok gede sekali, pribumi. Dan dia bilang sejak itu Pak saya ngerti hidup saya tujuannya kemana. Berubah total, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Ya. Nggak semua harus jadi pendeta ya, tapi saya bersyukur ya, saya dengar langsung dari orang yang mengalami kejadian itu. The power of the name of Jesus. Itu bukan sembarangan saudara, itu luar biasa. Nah, Yesus disebut anak Daud, ya. Dan biasanya saya biasanya perhatikan silsilahnya itu di Matius 1, karena kan gampang langsung ya, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan terus gitu ya. Itu ada banyak pelajaran dari sini. Tapi ternyata kan ada juga di Lukas 3. Nah dulu saya nggak ngerti bedanya apa itu yang di Matius sama yang di Lukas 3 ayat 23 itu ya, dan seterusnya.
Nah, kalau dari Matius itu kan dari Abraham, Ishak, Yakub, ya terus Yehuda dan terus sampai ke Yesus. Tapi kalau dari Lukas itu disebut Yesus anak Yusuf, anak dari ini, terus sampai akhirnya ke Adam. Belakangan saya baru belajar dengan melihat banyak referensi. Ternyata yang di Matius itu silsilah Yesus dari garis keturunan Yusuf. Itu sampai akhirnya Yusuf kawin dengan Maria, lalu Yesus lahir. Tapi Yusuf itu bukan bapak biologis dari Yesus. Ya, karena Yesus itu cuma numpang lewat rahimnya Maria. Ya, jadi bapak biologisnya ya bukan Yusuf. Nah, sementara kalau yang Lukas itu silsilah dari sisi Maria. Tapi tradisi orang Yahudi itu kalau menyebutkan satu keluarga, ini kan harusnya Yesus anak Maria. Tapi disebutnya itu bukan anak Maria, anak Yusuf. Karena yang disebut itu selalu yang pihak suami. Nah, lalu Yusuf anak siapa itu terus begitu ke atas. Dan ini jadi dari garis keturunannya Maria. Nah, coba slide berikutnya. Ini yang menarik. Suatu ketika teman-teman memberikan, saya baca dulu ayat ini ya. Lukas 3:31, ini disebutkan ya. Anak Melea, anak Mina, anak Malata, anak Natan, anak Daud. Ya. Lalu 1 Tawarik 3:5, ini keturunannya Daud. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem. Ada Simea, ada Sobak, Natan, dan Saumu. 4 orang dari Batsua binti Amiel. Siapa itu Batsua binti Amiel? Kalau baca terjemahan IMB, itu adalah Batseba. Menarik sekali kalau kita di sini, ya, rumah tangganya Daud atau David ya. Daud itu punya beberapa anak, punya beberapa istri, tapi dari sekian banyak istri itu ada satu, yaitu namanya Batseba, yang masa lalunya nggak bagus ya ketika mereka jadi. Tapi dari Batseba itu lahir beberapa anak, di antaranya adalah Salomo dan Natan. Dari Salomo itu terus ke bawah akhirnya melahirkan Yusuf yang menjadi suami Maria. Sementara dari Natan itu kalau diurutkan ke bawah akhirnya nanti melahirkan Maria yang adalah ibunya Yesus. Nah, apa yang bisa dipelajari dari sini? Ya banyak sekali ya, banyak sekali. Salah satunya adalah saya kagum kok Tuhan pakai Batseba ya. Di Matius itu nggak disebut namanya itu, disebut itu istri Uria. Tapi toh Tuhan pakai dia sehingga garis keturunan Yesus itu yang disebut dari anak Daud tidak saja dari bapaknya, dari Yusuf ya, tapi dari Maria juga ternyata itu berasal dari Daud. Dan kita tahu Daud juga bukan orang yang sempurna. Sangat tidak sempurna bahkan. Dibanding Saul secara logika dosanya itu nggak seberapa. Tapi Daud itu parah sekali. Ya. Melakukan pembunuhan berencana. Kemudian ketika dia menghitung pasukan Israel, akibatnya Tuhan kasih pilihan. Kamu 3 tahun kelaparan di negeri kamu, atau 3 bulan kamu dikejar-kejar musuh, atau 3 hari penyakit sampar. Dan Daud nggak tahu harus pilih apa. Dia bilang, pilihkanlah Tuhan. Yang penting aku jangan jatuh ke tangan manusia. Kalau aku jatuh ke tangan Tuhan, besar kasih sayangnya. Ya. Hebat ya. Banyak baca Daud itu banyak sekali. Dia nggak sempurna. Dan akibatnya tahu berapa banyak orang Israel mati yang dibaca di Alkitab. Itu karena kesalahan Daud. Banyak sekali. Ya. Tapi tokoh Tuhan pakai orang ini ya. Dan yang lebih gak masuk akal tuh kenapa dia pakai Batseba ya? Kan ada yang disebut wanita bijak, Abigail ya. Lalu anak dari Raja Geshur ya. Kan anaknya ganteng. Kan banyak ya. Tapi kenapa yang dipilih Batseba? Itu satu hal yang ya saya belajar begini, Tuhan itu ahli memperbaiki segala sesuatu. Mau masa lalu mau kayak apapun dia bisa buat menjadi hebat.
asal mau dibentuk di tangan dia. Dia selalu bisa membuat itu menjadi baik. Ada 7 yang disebutkan di sini nama Yesus ya. I am, tapi belakangan dia tambahkan lagi jadi 8. Yang pertama tuh I am the bread of life. Lalu ada I am the light. Kemudian I am the door. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. Lalu I am the true vine. Dan terakhir I am the living water. Nah, yang menarik adalah begini. Ini kan dia hubungkan dengan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa di kitab Keluaran lewat semak yang kelihatannya ada api tapi tidak terbakar. Terus Musa bertanya nama Tuhan, ya dia bilang, aku adalah aku, I am that I am. Nah, Barry Bennett bagikan bahwa itu juga yang disebutkan oleh Yesus. Dalam terjemahan bahasa Inggris khususnya, itu dia bilang, I am, aku adalah. Ini menurut saya hal yang luar biasa ya. Karena kita belajar Alkitab, walaupun banyak ayat, tapi itu firman yang hidup. Yang kita kejar itu adalah kita belajar dari orang-orang yang sudah lebih dahulu kenal Tuhan. Dalam beberapa segi, mereka share apa yang mereka dapat. Tentunya diharapkan kita yang bisa mengejar lebih jauh. Supaya kita itu jangan seperti Ayub ketika di awal-awal pasal kisah mengenai Ayub. Dia orang yang baik, takut akan Tuhan, jujur, pengusaha diberkati, bayar pajak benar, bayar upah pegawainya benar semua, punya anak-anak yang diberkati. Tapi butuh waktu sampai terakhir di Ayub 42 dia bilang, hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Nah, jadi ini banyak ayat ya. Sekali lagi nggak cukup sekali, coba direnungkan supaya dapat pengetahuan sendiri dari Tuhan. Nah, kenapa kita perlu kenal nama Tuhan? Mungkin tahu Mazmur 91 ya, di slide berikutnya. Ada banyak ayat, tapi saya mau bagikan ini ya. 14, 15, 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, ada 3 hal di sini yang perlu kita perhatikan ya. Ayat 14 adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan itu nggak bisa ditukar dengan yang lain. Kalau teman-teman melayani Tuhan, ya, bedakan antara melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Biarkan kita melayani pekerjaan Tuhan itu karena kita lebih dahulu melayani Tuhan. Jadi kita kenal dia, dia berbicara kepada kita, limpahannya itu yang membuat kita melayani dia. Ya. Beberapa kali saya dengar ada hamba Tuhan yang dulu kalau dia datang dari luar negeri dia khotbah, saya diberkati sekali. Wah, mujizatnya luar biasa. Tapi selalu saya pikir begini, ini dia pelayanan aja kayak begini. Bagaimana dia hubungannya dengan Tuhan ya? Ketika dia dapat pewahyuan itu, sehingga waktu dia ngomong itu ngalir begitu aja. Itu kayak cuma mangap ayat itu keluar dan orang-orang diberkati. Kenapa bisa begitu? Yang pertama ini, melekat kepada Tuhan. Di sini saya belajar, itu sebabnya banyak hamba Tuhan. Mungkin teologianya beda, tapi hatinya benar kepada Tuhan. Dan Tuhan berkati. Jadi, itu sebabnya kita perlu belajar respect hamba Tuhan yang lain, walaupun kita beda dalam beberapa hal, dalam pengertian. Karena kalau orang itu hatinya melekat kepada Tuhan, dalam keterbatasan dia itu tetap Tuhan berkati.
Tapi pengenalan kita akan Tuhan, teologi yang kita tahu itu menolong kita. Seberapa banyak kita bisa dapat dari Tuhan yang Dia sudah sediakan. Kalau pemahaman kita akan Tuhan itu berkata bahwa penyakit itu memang Tuhan berikan untuk mendidik kita, tentu akan beda dengan ketika kita paham bahwa Tuhan selalu merancangkan yang baik buat kita. Bahkan orang seperti Daud dan Batseba yang bejat itu bisa dibuat menjadi orang-orang yang lewat mereka Tuhan bekerja. Ya, jadi melekat kepada Tuhan. Nah, yang kedua ini, ya, kalau katakan sungguh hatinya melekat kepada Tuhan, maka aku akan luputkannya. Kalau kita punya hati yang melekat kepada Tuhan, janjinya pertama Dia luputkan kita. Ada banyak orang yang mungkin dalam tanda kutip nggak terlalu pandai, ya. Tapi karena hatinya nempel sama Tuhan, Tuhan bisa luputkan dia. Nah, tapi jangan berhenti di situ, karena yang kedua ini, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, mengenal nama Tuhan itu diantaranya I am ini, yang 8 itu. Sejauh mana kita kenal nama Tuhan di situ, ada benteng yang memagari kita. Pengenalan itu perlu belajar, perlu bertumbuh. Lewat banyak hamba Tuhan. Lalu berikutnya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Nah, ini luar biasa nih. Waktu berseru, Tuhan menjawab, Tuhan menyertai dalam kesesakan, Tuhan meluputkannya dan memuliakannya. Kita nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan ya, tapi ini Tuhan memuliakan. Lalu dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Bahasa Inggrisnya akan kupuaskan dia. Jadi kalau ulang tahun tidak hanya berdoa umur panjang, tapi puas. Kalau umur panjang sakit-sakitan gak enak juga. Ya. Umur panjang sehat, menikmati, puas. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, ini seruan. Kadang-kadang kita kan mungkin melompat langsung berseru, Tuhan tolong, ya oke. Sekali dua kali oke, tapi dengan pertumbuhan rohani diharapkan seruan kita itu keluar dari hati yang melekat kepada Tuhan, lalu karena kita kenal namanya, kita kenal Dia. Wow, itu dahsyat sekali. Slide berikutnya ya. Nah, ini juga penting ya, saudara. Ya, ini kalimatnya sederhana. Christianity is not a religion. It's a relationship with God. Ya, kekristenan itu bukan agama ya, tetapi suatu hubungan dengan Tuhan. Kejar hubungan itu. Saya sangat diberkati dengan cerita mengenai Henokh di Kejadian pasal 5. Itu zaman dulu ya. Bagaimana dia bisa berjalan bersama Tuhan, bergaul bersama Tuhan. Itu amazing buat saya. Sebegitu dekatnya sama Tuhan, sampai akhirnya Tuhan itu mesti melanggar apa yang pernah Dia katakan, bahwa manusia akan mati. Tapi untuk orang ini khusus, kamu gak perlu mati, ayo ikut langsung aku. Diangkat hidup-hidup. Itu karena dia berjalan bersama Tuhan, bergaul bersama Tuhan. Dia punya hubungan dengan Tuhan. Nah, itu yang seharusnya ada. Ya. Slide terakhir. Nah, ini dia. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini hidup yang kekal, eternal life. Jadi, semua yang kita pelajari, ujung-ujungnya itu sebenarnya kita ini kenal Tuhan lebih jauh. Kita mengenal Dia dalam segala bagian aspek kehidupan kita. Bukan hanya teori yang kita tahu, tapi secara pribadi kita kenal Dia. Saya diberkati dengan satu kesaksian satu hamba Tuhan. Orangnya sudah bersama Tuhan sekarang. Dia pelayanan di Australia selama beberapa hari. Hari terakhir, panitia sediakan buat dia jalan-jalan. Tapi orang ini selalu doa tanya Tuhan. Nah, itu dia bilang hubungan dengan Tuhan. Dia doa, dia tanya Tuhan, gimana Tuhan saya diajak jalan-jalan ini?
Lalu dia dapat dari hati dia, Tuhan bilang, enggak, pulang ke Indonesia. Dia pulang. Panitia bilang, Pak, kapan lagi kita jalan-jalan? Mumpung ada di sini. Enggak, Tuhan bilang pulang. Sampai di Indonesia, dia pulang, dia doa, terus dia cerita ya. Terus Tuhan bilang begini, itu baru hambaku. Cuma itu jawab saudara. Itu buat saya itu berkesan sekali. Bukan gara-gara dia nurut, kemudian dia selamat dari suatu kecelakaan. Enggak. Tuhan bilang, itu baru hambaku. Dan beberapa saat setelah itu, ketika dia doa, Tuhan bilang di hati dia, coba kamu rencanakan liburan 1 bulan di Australia. 1 keluarga, butuh berapa? Ini penginjil saudara, tidak punya jemaat, bukan gembala gereja. Pelayanan dia keliling. Dia hitung sekian Tuhan, oke. Gak lama ada orang datang, Pak, tahun ini mau liburan kemana? Saya merasa ingin memberkati Bapak. Liburan 1 keluarga mau kemana? Oh, ke Australia. Berapa lama? Sebulan. Oke, butuh berapa Pak? Oke, dikasih saudara duitnya. Nah, begitu dapat duitnya, mereka rapat keluarga. Istrinya bilang, kita gak usah ke Australia lah, sayang duitnya ya. Singapura aja atau Bali yang dekat, seminggu aja lah. Sisanya buat bisa betulin rumah. Tapi anak-anaknya bilang, oh enggak, Tuhan bilang ini uang buat sebulan liburan di Australia. Kita akan liburan sebulan di Australia. Nanti buat rumah Tuhan kasih lagi yang lain. Itu kenal Tuhan namanya. Amin.